Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen dan teman-teman semuanya yang beranggotakan Andi Pradana, Fitra Harapi Ismail, Mas Nurojak bin Hanif, Bintang Ridya Admaja, Isro Nurul Hadi, Muhammad Zanu Nur Arsyad, Muhammad Nanda Safitra, Jilan Aulia Sultan, dan Rahmat Nur Cahyo. Kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami dengan subtema yaitu analisis jurnal karakteristik listrik arus searah dan arus bolak-balik. Untuk mempersingkat waktu, pemaparan pertama akan dilakukan oleh Mas Nurojak. Silakan kepada Mas Nurojak. Ya, terima kasih kepada Mas Fitra. Pendahuluan adalah yang pertama adalah AC yang bisa disebut dengan arus bolak-balik. Adalah arus listrik yang nilainya berubah-ubah terhadap satuan waktu. DC bisa disebut dengan arus searah yang nilainya tidak berubah. Arus DC dapat diubah menjadi arus DC dan sebaliknya. Arus DC dapat diubah menjadi arus AC dengan menggunakan device yang dinamakan inverter, sementara arus AC dapat diubah menjadi arus DC dengan menggunakan device yang dinamakan dioda. Nah, jadi sumber arus AC yang paling umum adalah berasal dari induksi elektromagnetik dari generator AC yang secara eksklusif dioperasikan oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Penggunaan arus AC yang paling umum adalah pada rumah tangga, di mana arus AC dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menyalakan perangkat-perangkat elektronik seperti televisi, air conditioner, dan lampu rumah, dan lain-lain. Arus DC dapat diubah menjadi arus AC dan sebaliknya. Arus DC dapat diubah menjadi arus AC dengan menggunakan device yang dinamakan inverter, sementara arus AC dapat diubah menjadi arus DC dengan menggunakan device yang dinamakan dioda. Waktu saya kembalikan kepada Mas Fitra. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu karakteristik arus AC yang akan dipaparkan oleh Mas Isro. Silakan Mas Isro. Ya, terima kasih kepada Mas Fitra atas waktunya. Di sini saya akan menerangkan sedikit bagaimana karakteristik arus AC. Ya, slide selanjutnya Mas Nanda. Arus AC. Karakteristik yang pertama yaitu nilai arus listriknya selalu berubah-ubah atau tidak konstan terhadap waktu. Maksudnya, arus AC selalu konstan yaitu selalu berubah-ubah dan waktu mempengaruhi perubahan besar dari variabel arus listrik AC tersebut. Dikarenakan arus AC yang bersifat berubah-ubah karena adanya beda potensial. Dan yang kedua, polaritasnya selalu berubah-ubah pada masing-masing terminalnya. Polaritasnya selalu berubah-ubah di mana terminal polaritasnya yang selalu bergantian dalam bentuk gelombang dari positif menuju negatif dalam waktu tertentu. Hal itu terjadi secara terus-menerus dalam tiap detiknya, sehingga disebut frekuensi. Frekuensi sendiri yaitu banyaknya gelombang dalam tiap detik. Karakteristik yang nomor 3 yaitu bentuk gelombang baik I atau arus, Vs, T atau waktu, maupun V atau tegangan, Vs, T atau waktu, berbentuk sinusoidal, di mana nilai V maupun I selalu berubah-ubah terhadap perubahan waktu. Ya, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mas Fitra. Terima kasih Mas Isro atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu karakteristik arus DC yang akan dipaparkan oleh Mas Rahmat. Kepada Mas Rahmat, saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Fitra atas waktunya. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang karakteristik arus DC. Yang pertama adalah nilai arus listriknya selalu tetap atau konstan terhadap perubahan waktu. Itu artinya waktu di sini tidak begitu berpengaruh terhadap variabel dari arus DC.
Karakteristik kedua yaitu polaritasnya selalu tetap pada masing-masing terminalnya. Polaritasnya selalu tetap karena arusnya searah dan tidak ada pertemuan dua arus yang berlawanan atau bolak-balik. Misalnya sebagai kutub positif selalu menghasilkan polaritas positif. Begitu pula sebaliknya, kutub negatif selalu menghasilkan polaritas negatif. Dan untuk karakteristik ketiga yaitu bentuk gelombang baik I atau arus versus T atau waktu maupun V tegangan, FST waktu mendatar, di mana nilai V maupun I selalu tetap terhadap perubahan waktu. Mungkin itu karakteristik arus DC. Waktu saya kembalikan ke Mas Fitra. Terima kasih Mas Rahmat atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang akan dipaparkan oleh Mas Janu, Mas Andi, dan Mas Nanda secara bergantian. Pada mereka saya persilakan. Ya, terima kasih untuk Mas Fitra. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Yaitu yang pertama, metode penelitian yaitu membuat sebuah rangkaian listrik, di mana pada rangkaian listrik tersebut sama-sama menggunakan kapasitor, bola lampu, dan beberapa buah kabel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Andi. Saya akan menjelaskan metode kedua. Metode kedua yaitu membuat sebuah rangkaian listrik, di mana pada rangkaian listrik tersebut sama-sama menggunakan sel elektrolisis dan beberapa buah kabel. Metode kedua, ketika menguji listrik AC, maka rangkaian listrik melibatkan power supply DC, ampermeter DC, dan voltmeter DC. Sebaliknya, ketika menguji arus AC, maka rangkaian listrik melibatkan voltage regulator AC, ampermeter AC, dan voltmeter AC. Sel elektrolisis dibuat secara sederhana dengan menggunakan beker gelas yang diisi dengan larutan natrium hidroksida NaOH yang kemudian dimasukkan dua buah plat tembaga sebagai elektroda. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Nanda. Baik, selanjutnya yaitu metode ketiga dengan menggunakan osiloskop untuk melihat bentuk gelombang arus DC maupun AC. Jadi, metode ketiga ini secara sederhana, ketika menguji arus DC, maka osiloskop diberikan input dari power supply DC untuk kemudian diamati bentuk gelombangnya, dan sebaliknya ketika menguji arus AC, maka osiloskop diberikan input dari voltage regulator AC untuk kemudian diamati bentuk gelombangnya. Oke, terima kasih kepada para pemapar. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh Mas Jilan. Silakan Mas Jilan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mas Fitra Rapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Ya, yang pertama, hasil uji metode pertama dan metode kedua dapat dilihat pada tabel 1.1. Nah, dalam tabel 1.1 ini terdapat hasil rangkaian uji arus DC dan AC. Mungkin jika dilihat dari tabel 1.1 tersebut, jika kapasitor DC dialiri arus, maka yang terjadi adalah bola lampu tidak menyala, padam, atau sama sekali tidak nyala. Kemudian, jika kapasitor dialiri arus AC, maka yang terjadi adalah bola lampu menyala. Namun, menyalanya itu redup. Secara fisik, arus DC akan diserap oleh kapasitor, dan karena dihalangi oleh lapisan isolasi yang bersifat non-konduktif, maka arus DC tidak akan pernah tembus melewati kapasitor. Selain itu, salah satu konduktornya
yaitu yang terhubung dengan potensial positif akan berangsur-angsur bermuatan positif. Sedangkan konduktor yang lain, maksudnya yaitu pada titik potensial negatif, akan berangsur-angsur bermuatan negatif. Berbeda halnya di antara konduktornya pernah mencapai keseimbangan, yaitu maksudnya belum sampai terisi penuh motus akan mengalir. Semakin tinggi voltage 1, dapat dilihat bahwa kemudian sel elektrolisis DC, maka yang terjadi adalah salah satu elektroda dipenuhi dengan gelembung-gelembung kecil sesuai dengan hasilnya. Secara kimia, larutan elektrolisis ini mengandung partikel-partikel yang bermuatan, yaitu bermuatan kation dan anion. Arus DC memiliki polaritas yang tetap, yaitu salah satu terminal bersifat positif dan yang lainnya bersifat negatif. Maka berbeda halnya dengan arus DC, arus AC lalu proses elektrolisis, yaitu akan menghasilkan tidak bergelembung. Selanjutnya Mas Nurojak. Selanjutnya yaitu metode ketiga ini dapat dilihat pada gambar 1 dan 2. Nah, secara langsung dapat dilihat bahwa hasil visual untuk arus DC adalah mendatar. Seperti yang digambar, yaitu garisnya tetap atau mendatar. Dan kemudian gambar 2, yaitu arus AC adalah gelombang sinusoidal. Gelombang sinusoidal itu adalah dapat dilihat yaitu bentuk gelombangnya itu tidak tetap, yaitu ada proses, yaitu ada naik, kemudian turun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan terima kasih. Terima kasih Mas Jilan pemaparannya. Kemudian untuk kesimpulan akan dipaparkan oleh Mas Lintang. Kepadanya saya persilakan. Ya, terima kasih. Kesimpulan, pada metode pertama, kapasitor yang dialiri arus DC menyebabkan bola lampu padam, sementara arus AC menyebabkan bola lampu menyala redup. Pada metode kedua, akan timbul gelembung-gelembung pada elektroda ketika sel elektrolisis dialiri arus DC. Sementara sel elektrolisis yang dialiri arus AC tidak bergelembung sama sekali. Pada metode ketiga, hasil visualisasi osiloskop membuktikan bentuk arus DC adalah mendatar dan bentuk arus AC adalah gelombang sinusoidal. Baik, terima kasih kepada para pemapar materi. Lanjut kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanya secara langsung ataupun diketikkan di sini. Jumlah pertanyaan maksimal 3 ya. Silakan bila ada yang ingin tanyakan. Izin bertanya, Mas. Silakan Mas Dedi. Perkenalkan, nama saya Rizky Dedi Suharto dengan nomor NPM 2010502077. Izin bertanya, menurut Anda lebih aman menggunakan arus listrik AC atau arus listrik DC? Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan. Izin bertanya, Mas.
Silakan. Perkenalkan, nama saya Widya Adrian Farezi, NPM 2010 50 20 43. Izin bertanya mengenai presentasi tadi, apa kelebihan dan kelemahan arus AC dan arus DC? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wibi. Selanjutnya silakan satu lagi. Gimana? Ada yang ingin tanyakan lagi atau udah cukup? Kalau udah cukup nanti akan dijawab dari kelompok 2. Loh, belum ada, udah ada jawabannya sambil dicicil aja, Mas, dijawab nggak apa-apa. Iya Baik, Bu, sebentar. saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dedi. Nama saya Muhammad Andi Safitra, NPM 2010 502 050. Pertanyaan Mas Dedi, menurut kelompok kami berbahaya arus DC atau arus AC, seperti itu ya Mas. Ya Mas, seperti itu. Menurut kami memang cenderung berbahaya arus DC-nya karena kita tinjau dulu setiap mode arusnya. Arus AC. Arus AC itu biasanya untuk memindahkan energi dalam jarak jauh karena tidak akan kehilangan banyak energi. Frekuensi biasanya antara 50 sampai 60 Hz. Berbeda dengan tapi ini berlaku di negara Indonesia. Setiap negara itu berbeda-beda. Kemudian yang nomor 3 itu harusnya bervariasi pada setiap waktu. Yang nomor 4, faktor daya biasanya antara 0 dan 1. Nomor 5, bentuk gelombang sinusoidal trapesium segitiga segi 4. Untuk arus DC-nya tidak digunakan untuk memindahkan energi dalam jarak jauh karena akan kehilangan energi. Frekuensinya selalu 0. Kemudian yang ketiga, arusnya tetap. Yang nomor 4, faktor daya selalu 1. Bentuk gelombang murni atau lurus. Yang kelima. Jadi, misal seperti ini, kita tersengat listrik 200 volt pada arus AC. Arus AC merupakan arus bolak-balik sehingga suatu saat akan mencapai tegangan 0 volt selama siklus. Saat itu, tubuh yang tersengat akan melepas diri dari konduktor. Sedangkan arus DC merupakan arus searah. Artinya, tegangan yang lewat akan stabil pada nilai 200 volt dan tidak pernah mencapai angka 0 volt. Sehingga, tubuh yang tersengat listrik tidak memiliki kesempatan untuk melepas diri. Namun, kebanyakan orang tersengat listrik arus AC karena masyarakat di Indonesia kebanyakan menggunakan arus ini di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Mas Dedi, jawabannya. Ya Mas, terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari Mas Wibi, yaitu apa kelebihan dan kekurangan arus AC dan DC. Yang pertama, kelebihan dari arus AC terlebih dahulu. Arus AC, kelebihannya yang pertama dapat diisi ulang atau recharger. Arus listrik DC dapat diisi ulang, mudah untuk membawa dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Untuk kekurangannya sendiri, arus DC dayanya rendah. Arus DC hanya bisa digunakan dalam daya yang rendah dan tidak dalam daya yang tinggi.
Yang selanjutnya, kelebihan arus AC. Yang pertama yaitu jarak panjang. Jarak panjang ini dalam artian untuk menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh, seperti PLN, seperti kabel jalur yang ada di PLN itu. Yang kedua, mudah didapat. Arus AC sangat mudah untuk didapatkan. Hanya dengan menggunakan generator, sedangkan arus DC sebaliknya untuk didapatkan. Untuk kekurangannya, arus AC yang pertama tidak dapat disimpan. Arus AC tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Yang kedua, tidak dapat dipindahkan. Arus AC sendiri tidak dapat dipindahkan untuk keperluan yang tiba-tiba. Ya, sekian. Apakah bisa diterima, Mas Wibi? Ya, bisa Mas. Terima kasih. Silakan, itu ada pertanyaan ketiga di kolom chat ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu apa itu polaritas dan bagaimana cara menentukannya, dari Mas Tegar. Nah, istilah polaritas sendiri itu mengacu pada konduktor dalam rangkaian DC, seperti konduktor positif atau konduktor negatif. Polaritas dapat didefinisikan sebagai arah tegangan yang diinduksi dalam dua belitan transformator, yaitu primer dan sekunder. Jika hubungan dua transformator dapat dilakukan secara paralel, maka polaritas harus diidentifikasi untuk koneksi transformator yang baik. Nah, lalu bagaimana cara menentukan polaritas ini sendiri, yaitu pengujian polaritas dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengujian polaritas yang mencakup sebagai berikut, yaitu pengujian polaritas melalui inspeksi visual. Dengan menggunakan pemeriksaan visual, eksekusi tepat kabel yang menghubungkan ke warna inti dapat ditetapkan. Diperlukan bahwa polaritas diverifikasi secara visual di seluruh prosedur pemasangan, terutama dalam kasus-kasus di mana verifikasi dengan pengujian yang tidak praktis. Lalu yaitu polaritas melalui pengujian kontinuitas. Jika pengujian di atas tidak dapat dilakukan, nah selanjutnya itu menggunakan ohmmeter dengan resistansi rendah untuk pengujian ini. Sementara itu terus-menerus memeriksa rangkaian akhir, radial, dan ring. Sebagian kecil dari prosedur ini adalah untuk memeriksa dan memeriksa secara visual polaritas peralatan dan outlet permanen soket. Lalu pengujian langsung polaritas. Jika kedua metode di atas tadi tidak bisa dilakukan, maka itu dengan pengujian secara langsung dengan tegangan GS38 standar, yaitu periksa antar terminal line dan juga terminal netral. Lalu periksa antara terminal line dan terminal ground. Lalu periksa di antara terminal netral dan terminal ground. Nah, pengujian ini, perangkat ini harus menentukan tegangan penuh di antara konduktor saluran netral dan konduktor ground garis. Tidak ada tegangan yang terlihat antara ground dan netral. Mungkin sekian, Mas Tegar, apakah bisa diterima? Gimana Mas Tegar? Iya. Jadi sebenarnya polarisasi ini kayak kutub positif ke kutub negatif ya di sini. Lebih detailnya. Bisa Bu, bisa. Sinyalnya terkendala ya Mas Tegar ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting udah berusaha ya untuk mengikuti diskusi ini. Baik, udah 3 pertanyaan, saya kira cukup ya. Kalau Mbak 2, mungkin slide PowerPoint-nya bisa di close. Oke, silakan ditutup dulu. Sembari saya ngambil dokumentasi ini perkuliahan. Baik, Bu. Baik, mungkin sekian pemaparan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kelas B lebih banyak yang hadir daripada kelas C nih. Ini yang nggak hadir kisaran 6 orangan tadi ya. Terlupa atau gimana, saya kurang tahu. Baik, nanti kelompok 3 silakan dipersiapkan ya untuk materi selanjutnya, dan jurnalnya silakan disesuaikan, dan jangan gunakan jurnal dari penulisnya yang FKIP ya. Kalau bisa yang ilmu murni saja, mungkin dari teknik mesin atau elektro, karena ini kaitannya dengan kedua prodi tersebut mata kuliahnya memang di mata kuliah fisika listrik. Kalau dapat yang dari teknik mesin lebih bagus, kalau enggak yang elektro enggak apa-apa. Yang penting hindari untuk jurnal yang diterbitkan dari yang pendidikan, soalnya nanti konsepnya sedikit berbeda antara ilmu murni sama yang pendidikan. Walaupun sama-sama teknik mesin ada bedanya gitu. Baik, untuk perkuliahan ini saya cukupkan ya. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah memaparkan, dan diskusi juga sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih juga buat teman-teman audiens sudah antusias ini ya. Alhamdulillah 45 peserta ini partisipannya ya, termasuk saya, dan tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan ini. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk absen gimana, Bu? Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen sudah ada di Elita ya, sampai 9 malam.